Ah, tingkatan ilmu ada beberapa tingkatan orang-orang yang belajar, yang menuntut ilmu. Yang pertama ini adalah orang itu tidak berilmu, alias dia nggak tahu, nggak paham, belum mengerti, tapi dia nggak mau belajar. Oke gitu. Jadi tingkatan paling rendah adalah orang itu tidak berilmu, tetapi tidak mau belajar. Apa bunda yang pertama? Ya udah nggak tahu, nggak mau belajar lagi. Makanya tuh hal kayak gitu udah biasa. Jadi tingkatan paling rendahnya kelingking. Jadi kelingking ini yaitu tingkatan orang yang tidak berilmu tapi dia nggak mau belajar. Yang kedua, dia berilmu, dia orang tahu, dia cepat ngerti, dia cepat paham, tapi tidak mau belajar. Ada yang kayak gitu? Di sini mah nggak ada semua, insya Allah. Di sini mah orang-orang luar biasa. Makanya dia tidak tahu, dia nggak mau belajar, itu tingkatan paling rendah itu. Naik lagi dia berilmu, dia tahu, dia bisa padahal, tapi dia nggak mau belajar. Aduh, makanya pernah nggak kita ketemu dengan teman-teman atau tetangga atau saudara atau sahabat? Ih, dia mah padahal orangnya cerdas ya. Coba kalau dia belajar, ih pasti lebih hebat itu dia. Kayak gitu tuh. Ya. Terus apa lagi yang ketiga? Yang ketiga ini berilmu tapi tidak diamalkan. Dia punya ilmunya tapi nggak ngerjain. Tahu doang katanya. Kalau dibilangin, bu, nggak boleh begini, tutup aurat. Iya saya tahu, saya tahu. Wah, yang penting hatinya yang pakai jilbab gitu. Orang mau yang pakai jilbab mah udah masing-masing aja. Emangnya surga ngajak-ngajakin dulu apa? Gitu kan? Atau kebalikannya itu mah ya Allah, jangan seperti itu. Ya, makanya ketika orang yang berilmu, ibu, ini auratnya, tutup aurat ya. Oh iya, dia ngamalin. Dan ini dia tahu ilmunya menutup aurat itu wajib, tetapi dia tidak mengerjakannya. Dia tahu sholat itu nggak boleh ditinggalin, tapi sholat masih ditinggalin. Dia tahu sholatnya tepat waktu, sholatnya nih gimana, tapi sering mundur-mundur waktu. Ada nggak kayak gitu? Wah, ada. Di sini nggak ada, alhamdulillah. Di sini mah jauh-jauh dari ini. Kalau di sini mah tingkatan masih naikkan lagi nanti. Ini masih tingkatan setengah ini mah. Ibu-ibu di sini mah tempat berilmu, dia ngamalkan tapi tidak mengajarkan. Ada kayak gitu. Jadi dia ngajarin untuk diri dia sendiri. Jadi ketika hal seperti ini dia tahu dia udah dapat ilmunya, tapi minimal untuk diri kita sendirilah, nggak ngajarin orang lain. Jadi kita ibaratnya apa ya, buat kepentingan diri sendiri. Ada kayak gitu. Iya. Tapi itu lebih bagus juga. Dia nggak ngajarin, nggak ngajarin dia. Jadi dia cuma buat diri dia sendiri ilmunya, ya kan? Bisa nggak dipahamin? Jadi dia punya ilmu, dia amalin tapi nggak ngajar. Dia tahu ilmu, misalkan tahu ilmunya ilmu apa nih? Ayo, ibu-ibu mau ilmu apa? Ketika ilmu ini ibu tahu, ya, terus dia ngamalin, udah minimal tahu. Oh ya, baca Al-Quran ini hukumnya ini, ya dibaca sendiri. Dia bukan nggak ngajarin orang lain. Terus yang kelima apa? Berilmu, dia punya ilmunya, dia belajar, dia juga mengajarkan. Nah, dia juga mengamalkan. Tapi dia ketika mengajarkan ini, dia minta imbalan. Oh, kalau saya nggak ngajar, kalau saya ngajar mau dikasih berapa? Ayo, kalau saya kasih tahu dapat apa? Kalau saya ini dapat apa? Gitu kan? Makanya ketika orang-orang yang minta gini, boleh dong ajarin saya. Ketika ibu bilang gitu, ajarin saya, terus ibu bilang gini, ngajarin itu misalkan ngaji, dia mau nggak
nggak mau ngajarin ngaji, emang kenapa? Wah, bayaran kita mah nggak setinggi yang di sana. Wah, dia maunya dapat imbalan yang sekian. Halo? Tuh, jangan. Ketika orang yang bermental seperti itu adalah mental karyawan. Apa? Mental karyawan. Ada mental karyawan gini. Ketika kita mengerjakan sesuatu, apa yang kita bisa bantu, kita apa yang didapatkan. Nggak beda jauh dengan mental pedagang. Kalau mental pedagang gitu kan, kalau gue istilah ngerjain, kalau gue bantuin, gue dapat untung. Hari gini kalau nggak dapat untung ngapain? Kalau gue nggak bantuin, apalagi kalau misalkan ada hal-hal yang urgent yang kita butuh bantuan, ayo sini. Wani biro dulu, urusan beres dah pokoknya cincai lah cincai, halo. Itu yang kayak gitu-gitu tuh kayak gitu. Mau bantuin tapi dengan syarat. Itu tingkatan-tingkatan itu ada nggak di mana-mana tuh? Di instansi ada, di lembaga ada, di majelis ada, di mana aja tuh ada. Ayo di mana ibu biasanya yang hadapi kayak gitu? Dia mempermudah segala urusannya, tapi ada syaratnya. Itu syaratnya. Hal kayak gitu, dia komen, wah masuk sekolah. Wali biro kan? Apalagi kalau misalkan ibu-ibu katanya masuk sekolah kalau nggak bisa ini nggak bisa, apalagi nggak ada zona, nggak ada itu mau masuk sekolah aja harus ada